Baiklah, perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 08012824290664. Video ini untuk tugas nomor 7, algoritma dan pemrograman. Di sini soalnya itu untuk membuat program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan program rekursif. Nah, untuk deskripsi programnya, pertama mulai, lalu pesan tempat untuk variabel jumlah Fibonacci, kemudian cetak pesan ke layar untuk deret Fibonacci, ini menampilkan pesan ke layar. Lalu di sini input nilai untuk variabel jumlah Fibonacci-nya. Selanjutnya panggil prosedur tampil Fibonacci. Ya, di sini untuk programnya nanti menggunakan prosedur. Lalu pada prosedur tampil Fibonacci deklarasikan variabel i dan jumlah Fibonacci dengan tipe data integer, lalu masuk ke pernyataan kondisi. Jika i-nya lebih besar atau sama dengan jumlah Fibonacci, maka return. Jika tidak, maka inputkan nilai untuk variabel Fibonacci dengan indeks i. Nah, ini menggunakan prosedur juga untuk Fibonacci indeks i-nya. Kemudian pada fungsi Fibonacci indeks i deklarasikan variabel n dengan tipe data integer, lalu masuk pada pernyataan kondisi. Jika n sama dengan 0, maka return 0. Jika tidak, maka apakah n itu sama dengan 1? Jika iya, maka dia return 1. Nah, jika tidak, maka else return Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n dikurang 2. Lalu panggil lagi prosedur tampil Fibonacci dan lakukan statement yang sama. Nah, sampai tidak mengembalikan apapun atau if bernilai benar. Jika if-nya bernilai benar, maka dia return tidak mengembalikan apapun pada prosedur tampil Fibonacci. Kemudian yang ke-9, cetak pesan ke layar bilangan prima dalam deret Fibonacci. Lalu panggil prosedur tampil Fibonacci prima. Nah, pada prosedur tampil Fibonacci prima ini deklarasikan variabel i dan jumlah Fibonacci dengan tipe data integer. Lalu masuk ke pernyataan kondisi. Jika i lebih dari sama dengan jumlah Fibonacci, maka tidak mengembalikan apapun. Jika tidak, maka deklarasikan variabel Fibonacci dengan ini variabel fib dengan mengganti Fibonacci menjadi fib dengan tipe integer dan diisi dengan Fibonacci indeks i. Lalu masuk ke pernyataan kondisi. Jika prime fib benar, maka tampilkan fib. Jika tidak, maka tidak melakukan apapun. Lalu panggil lagi prosedur tampil Fibonacci prima. Selanjutnya pada fungsi prime, di sini menggunakan function juga, yaitu fungsi prime. Nah, deklarasikan variabel 6 dan divisor dengan tipe data integer dan diinisialisasikan variabel divisor diisi dengan 2. Selanjutnya, masuk ke pernyataan kondisi. Jika 6 kurang dari 2, maka return false atau mengembalikan nilai salah. Lalu masuk lagi ke pernyataan if. Ya, di sini menggunakan kondisi if. Jika divisor dikali divisor itu lebih dari num, maka mengembalikan nilai benar. Lalu periksa lagi. Jika num mod divisor atau sisa pembagiannya itu 0, maka kembalikan nilai salah. Jika tidak terpenuhi, maka kembalikan fungsi prime. Lalu selesai. Nah, untuk flowchartnya di sini terpisah untuk setiap fungsi dan prosedurnya. Nah, di sini jadi ada 5 flowchart. Nah, ini untuk yang pertama, prosedur Fibonacci, start, lalu masuk ke pernyataan kondisi, mengecek apakah n itu sama dengan 0. Jika true, dia return 0, lalu langsung n. Jika false, dia mengecek lagi apakah n itu sama dengan 1. Jika true, maka dia return 1, langsung n. Jika false, maka return Fibonacci n dikurang 1 ditambah Fibonacci n dikurang 2. Nah, untuk prosedur primanya, fungsi prima start, lalu periksa apakah 6 itu kurang dari 2. Jika true, dia false, maka langsung n. Return false, mengembalikan nilai salah.
Jika dia false, maka periksa lagi apakah divisor dikali divisor itu lebih dari 6. Kemudian jika dia benar, maka return true, mengembalikan nilai benar, langsung N. Selanjutnya jika dia false, maka periksa lagi apakah 6 mod divisor itu sisa pembagian 6 bagi divisor itu apakah sama dengan 0. Jika dia true, maka dia return false atau mengembalikan nilai salah, lalu langsung N. Jika tidak, maka dia return prima 6, divisor ditambah 1 baru langsung N. Nah, ini untuk prosedur tampil Fibonacci. Yang pertama itu mulai, lalu periksa apakah I-nya itu lebih dari atau sama dengan jumlah Fibo. Jika dia true, maka return, tidak mengembalikan apapun, kemudian langsung N. Nah, jika dia false, maka dia masuk ke prosedur Fibonacci I. Lalu dia return tampil Fibonacci I ditambah 1, jumlah Fibonacci baru N. Nah, di sini untuk prosedur tampil Fibonacci primanya, start, lalu masuk ke pernyataan kondisi apakah I-nya itu lebih dari atau sama dengan jumlah Fibonacci. Jika dia true, maka return. Kemudian ini masuk lagi ke, jika dia false, maka dia akan melakukan operasi FIB diisi dengan Fibonacci I, lalu mengecek kembali apakah prima FIB. Nah, ini untuk memanggil fungsi primanya, prosedur prima. Jika dia true, maka dia akan menampilkan FIB. Jika dia false, maka dia akan return tampil Fibonacci prima I ditambah 1, jumlah Fibo lalu N. Selanjutnya untuk fungsi mainnya, flowchartnya seperti ini. Start, menginputkan jumlah Fibo, kemudian memanggil prosedur tampil Fibonacci dan tampil Fibonacci prima lalu N. Di sini akan mencetak enter lalu N. Untuk pseudocode-nya terpisah juga, ini untuk in main. Kemudian di sini pseudocode untuk fungsi Fibonacci-nya seperti ini. Kemudian untuk fungsi prima, lalu untuk tampil Fibonacci-nya dan tampil Fibonacci prima. Selanjutnya untuk program C++ nya, untuk programnya seperti ini. Jadi ada 5 fungsi di dalamnya dan ada prosedur dan function. Nah, untuk jalannya program, pertama dari in main, sini pertama mendeklarasikan jumlah Fibo, kemudian program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah Fibo, lalu menampilkan pesan ke layar untuk deret Fibonacci-nya, lalu akan dipanggil tampil Fibonacci. Nah, ini untuk tampil Fibonacci, prosedur tampil Fibonacci-nya. Di sini juga di dalam prosedur tampil Fibonacci akan dipanggil Fibonacci I. Nah, jadi akan dipanggil Fibonacci I. Selanjutnya di sini di dalam fungsi in main akan ditampilkan juga pesan ke layar bilangan prima dalam deret Fibonacci. Nah, selanjutnya akan dipanggil lagi prosedur tampil Fibonacci prima. Sini untuk prosedur tampil Fibonacci primanya seperti ini. Lalu kan di dalam prosedur tampil Fibonacci prima ini akan dipanggil lagi prosedur prima. Nah, di sini untuk prosedur primanya ini. Nah, selanjutnya akan dijalankan prosedur tampil Fibonacci prima ini. Lalu setelah selesai menjalankan ini dan memanggil fungsi tampil Fibonacci prima, maka dia akan mencetak enter lalu N. Untuk running programnya, misal kita masukkan jumlah deret Fibonacci-nya itu 7. Nah, jadi untuk deret Fibonacci-nya itu
0, 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Nah, adapun bilangan prima dalam dari Fibonacci-nya itu 2, 3, dan 5. Nah, sekian untuk penjelasan soal nomor 7 dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.